Selasa 24 Juni 2025, Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan peringatan Bulan Bung Karno tahun 2025 di Kabupaten Kaur. Kegiatan ini mengambil tema Setialah kepada sumbermu dengan subtema kekuatan kita harus tetap bersumber kepada kekuatan rakyat. Tetap apinya semangat rakyat dan subtema pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk Indonesia Raya. Dan secara khusus difokuskan pada sektor pendidikan dengan penyerahan bantuan beasiswa kepada lebih 20.000 siswa terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Provinsi Bengkulu yang diwakili secara simbolis oleh 300 orang tua wali murid. Acara yang berlangsung dengan penuh semangat kebangsaan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan partai dari berbagai tingkatan, mulai dari DPP, DPD, DPC, PAC hingga ranting PDI Perjuangan. Kegiatan dimulai dengan penampilan budaya berupa tarian Fatmawati Sang Penjahit Sangsaka Merah Putih. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Ibu Fatmawati yang berasal dari Bengkulu, sekaligus istri dari proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Saya menyampaikan laporan panitia kepada kegiatan kali. Dasar pertama, dasar kegiatan instruksi DPP PDI Perjuangan. Saya ulangi, dasar kegiatan instruksi DPP PDI Perjuangan nomor 7436-DPP-2025 perihal instruksi peringatan Bulan Bung Karno tahun 2025 dengan tema Setialah pada sumbermu. Subtema kekuatan kita harus tetap bersumber kepada kekuatan rakyat. Tetap api semangat rakyat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, adapun sumber dana dari kegiatan ini 100% dibiayai oleh DPP PDI Perjuangan. Bapak Ibu hadirin yang dihormati, kita telah sama-sama menyaksikan penampilan sanggar tari, penampilan puisi, kemudian kita juga disuguhkan oleh tari sambutan, tari persembahan. Ini adalah wujud kebanggaan dan rasa cinta
kita kepada Ibu Megawati Soekarno. Di sisi lain, kami mengharapkan kepada DPP PDI Perjuangan setelah selesainya acara rangkaian memperingati Hari Bulan Bung Karno tahun 2023 ini, DPP PDI Perjuangan dapat memberikan arahan kepada kami kader-kader partai yang ada di Provinsi Bengkulu dengan harapan semoga dengan tampilnya acara ini konsolidasi partai, kader-kader partai semakin solid dan akan menjadi pemenang di pemilu 2029 yang akan datang. Untuk itu sekali lagi kami berharap kawan-kawan kader partai seluruhnya tanpa terkecuali setelah selesainya acara ini tetap berada di tempat ini dan akan mengikuti arahan dari DPP partai. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Bapak Ibu DPP PDI Perjuangan yang kami hormati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun sebelum saya mengakhiri kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik itu kader partai maupun panitia maupun pemerintah setempat yang telah membantu kami untuk mensukseskan acara ini. Sekali lagi selamat PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut hadir dalam acara ini sejumlah tokoh nasional dari PDI Perjuangan, diantaranya Ibu MY Esti Wijayati SH, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI serta PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu. Bapak Insinyur Rudianto Jen, Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan, yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI, dan Ibu Haja Yuke Yurike STMM, Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan, yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur Bengkulu Insinyur Mian, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI, anggota DPR RI Dapil Bengkulu Eko Kurnianingsi, pengurus DPC, dan anggota DPRD Sebengkulu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, tentu kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diperkenankan hadir di Kaur Bengkulu yang tidak mudah bagi Pak Rudianto Jen untuk sampai di sini. Pertama kali sampai di Kaur Bengkulu, betul Pak? Iya. Begitu mendarat 6 jam karena harus mampir makan di Rosari. Makannya tebu apa? Telur tebu. Apa? Apa Pak? Tebu telur. Tebu telur. Saya menjadi sudah 4 kali ke rumah makan itu gara-gara si tebu telur. Pulang balik mampir beli tebu telur. Di sayur lodeh ya Bu Ibu. Dia makan lagi biar enak. Nah, ayo sangat lodeh mau. Benih. Di benih itu belum juga. Bapak Ibu yang kami hormati, DPP kami melaporkan, kami melaksanakan apa yang diinstruksikan Ibu Ketua Umum, bahwa Bengkulu itu selalu ada di hati Ibu Megawati Soekarno. Mengapa?
Bunda dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa Bu Ibu namanya? Ibu Fatmawati Soekarno. Maka Ibu Megawati secara khusus menitipkan pesan kepada kami untuk kami sampaikan. Yang pertama, kepada seluruh struktur partai dan anggota fraksi PDI Perjuangan, bahwa Bengkulu adalah kota kelahiran Ibu Fatmawati Soekarno. Maka seluruh struktur partai dan anggota fraksi PDI Perjuangan harus mampu, pertama, melakukan konsolidasi partai dengan sungguh-sungguh, menata organisasi partai dengan serius, sehingga kekuatan partai akan bisa menjadi lebih kuat lagi sampai tingkatan anak ranting. Siap saudara-saudara? Siap? Siap? Terima kasih. Janji saya catat, karena saya hanya 3 bulan di sini sebagai PR. Yang kedua, kepada saudara-saudara sekalian juga diamanatkan, seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Mian sebagai wakil gubernur, harus selalu turun temui rakyat, tidak hanya menjelang pemilu saja. Setuju Bapak Ibu? Temui rakyat, bonding dengan rakyat, dengarkan keluhan rakyat, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, perjuangkan sebaik mungkin untuk bisa direalisasikan yang dicita-citakan masyarakat Bengkulu, khususnya kamu. Setuju Bapak Ibu? Jadi jangan datang hanya menjelang coblos. Wajah kita harus selalu nampak di depan masyarakat, merangkul, mencintai. Kalau kita pengen dicintai, harus cinta dulu pada rakyat. Betul Bu? Cintai dulu dong aku. Masa aku suruh mencintai dirimu, kamu belum mencintai aku. Kami mencintai masyarakat, kamu dan jiwa selamanya adalah. Dan berikutnya, kami menitipkan di Kota Bengkulu ada rumah Fatmawati dan juga rumah pengasingan Bung Karno. Kepada Pak Mian, mohon kami titipkan, karena kemarin menurut informasi rumah Fatmawati APBD-nya 0. Anggota fraksi DPRD Provinsi mohon dengan ini ditegaskan bahwa rumah Fatmawati itu adalah rumah untuk penghormatan kepada pahlawan nasional. Ibu-ibu harus preso itu bahasa Jawanya, Indonesianya adalah ibu-ibu harus tahu. Rumah Fatmawati Soekarno atau Ibu Fatmawati Soekarno itu adalah pahlawan nasional yang sudah dikukuhkan pada tahun 2000 sebagai pahlawan nasional. Berbanggalah ibu-ibu putri Bengkulu semua, karena dari rahim Bengkulu lahirlah seorang pahlawan nasional, perempuan penjahit sangsaka merah putih. Selain PIP, kata Ibu Esti ini yang menjawab itu tadi juga, itu ada KIP. KIP ini adalah untuk anak-anak kita yang sudah tamat SMA mau kuliah. Nah, untuk itu untuk kuliah. Ini KIP ini adalah sekali diberikan 4 tahun ya Bu ya, 4 tahun. Beda dengan PIP, itu diberikan setiap tahun kita harus mendaftar. Tetapi kalau KIP itu asumsinya dari
dari Ibu Fatmawati yang keturunan dari Bengkulu ini. Dan tentu saja seperti apa diceritakan oleh Pak Bupati tadi, Pak Gubernur tadi, kampung kita di desa di Kabupaten Kaur ini ada bunga luhur yang menjadi cerita sejarah perjuangan dari Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati, sampai Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Beliau menginstruksikan khusus kepada kita sebagai DPP untuk hadir di Bengkulu dan berbakti untuk masyarakat Bengkulu. Dan besok kita akan keliling di situs-situs peninggalan Fatmawati dan Bung Karno ini. Kita akan coba bicarakan dengan pemerintah daerah agar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dan situs-situs ini saya katakan akan kita usahakan upgrade, dan Bengkulu ini menjadi daerah yang menjadi perhatian PDI Perjuangan. Makanya Ibu Esti menjadi PLT di Bengkulu, dan langsung dia mengatakan dari sebagian beliau dapat PIP itu tidak banyak, tetapi sebagian besar beliau titipkan untuk masyarakat Bengkulu. Dan tentu saja harapan kita semua satu paham, satu pikiran, satu perjuangan dengan PDI Perjuangan. Kita PDI Perjuangan diinstruksikan untuk turun ke bawah dan mengetahui dan bersama-sama rakyat berjuang untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, saya ini kebetulan DPP. Saya bisa ngomong apa saja sama teman-teman kader-kader PDI Perjuangan di Bengkulu maupun di daerah mana-mana. Kemarin sama Bu Esti itu kita rundingan. Hari ini kan terima PP, terimanya kertas, benar ya? Nggak ada oleh-oleh yang bisa kita pegang langsung. Untuk itu kita sepakat, kita gotong royong kemarin. Kita akan memberikan oleh-oleh. Ibu-ibu kan saya yakin bukan daerah kota sini ya, datang dari desa sana, dari mana jauh di sana, biar pulang bisa membawa oleh-oleh. Mau ya Bu ya? Mau nggak Bu? Mau? Nggak mau? Atas nggak mau? Mau ya? Kita sepakat kemarin, kita kumpul-kumpul, kita saweran, kita kolektor, kita saweran, dan akhirnya kita mendapatkan sedikit dana yang hari ini akan diberikan kepada penerima PIP. Pemilihan Bengkulu sebagai lokasi peringatan bukan tanpa alasan. Provinsi ini memiliki nilai historis dan emosional dalam perjalanan hidup Bung Karno, khususnya sebagai tempat kelahiran Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai penjahit sangsaka merah putih. Bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan penuh semangat kebangsaan, beliau menjahit bendera tersebut secara manual menggunakan mesin jahit tangan yang kemudian menjadi simbol perjuangan dan kemerdekaan bangsa. Atas jasa-jasanya yang besar bagi negara, Ibu Fatmawati dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 4 November 2000 melalui keputusan Presiden. Bu Mai, pertama atas nama pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sekaligus juga pemerintah Kabupaten Kaur yang telah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sekaligus
kontribusi dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Bengkulu melalui program PIP. Nah, untuk itu tentunya atas nama pemerintah, program ini bukan program yang instan, tetapi program yang telah dipersiapkan secara berkesinambungan. Untuk itu 4.000 sampai nanti kepada 20.000 di Provinsi Bengkulu tentunya terus akan berjalan, yang intinya adalah membantu program gubernur, wakil gubernur, dan pemerintah kabupaten dalam program satu misi Pak Rudianto, yaitu bantu rakyat Provinsi Bengkulu. Bapak, Ibu, dan Pak Wagub sekaligus seluruh anggota fraksi, khususnya fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kaur, ini aura yang luar biasa. Jarang-jarang satu event 3 anggota DPR RI dari Senayan turun langsung dan bermalam di Kabupaten Kaur. Ibu Mai, Pak Rudianto, Ibu Eko, ditambah bintang tamunya Ibu Yuki. Artinya kesempatan yang berharga ini harus kita manfaatkan dalam forum silaturahim dan dalam forum pengembangan sumber daya manusia pada siang hari ini. Bu, Kaur ini kalau dinapak tilas, tarian yang dipersembahkan oleh anak-anak kita, tarian tentang menjahit bendera merah putih oleh Ibu Fatmawati, auranya juga dari sini. Karena masyarakat Kaur memberi gelar Ibu Fatmawati adalah Putri Bunga Melur. Betul? Dan sudah dipersembahkan ada satu desa yang maju, namanya Desa Bunga Melur. Pak Bu, nanti pada kesempatan lain, karena Bu Mai ini yang selalu tidak lupa dengan jas merah, artinya sejarah, pasti suatu saat beliau akan hadir di Desa Bunga Melur itu yang mempunyai aura Ibu Fatmawati. Bapak Ibu sekalian, agenda hari ini adalah dalam rangka Bulan Bung Karno, sekaligus membantu rakyat di bidang pendidikan, sekaligus juga ajang konsolidasi organisasi PDI Perjuangan, tentunya atas nama pribadi, keluarga, sekaligus juga masyarakat Provinsi Bengkulu. Pak Rudianto, sekaligus juga sosok kader PDI Perjuangan, 1 periode di DPR Kabupaten, 2 periode, 1 periode di Wakil Bupati, 2 periode di Bupati, dan saat ini mengemban amanah menjadi Wakil Gubernur adalah hasil kolaborasi para petinggi DPP untuk menciptakan kader-kader terbaiknya di Provinsi Bengkulu. Kalau saat ini ada saya, next time nanti kesempatan lain bermacam-macam seperti yang di kader saya ini akan terjamur di Provinsi Bengkulu, manakala DPP Provinsi dan Kabupaten berkolaborasi terus-menerus sesuai arahan Ibu Ketua Umum, bonding dengan rakyat, jangan hubungi rakyat. Kemudian semua kerja-kerja partai, kerja-kerja ideologi harus kita laksanakan sesuai dengan filosofinya bantu rakyat. Jangan berharap mencari uang untuk kepentingan pribadi dari partai, tetapi bondinglah untuk meningkatkan derajat dan martabat rakyat dan martabat pribadi kita melalui partai. Saya kira ini, dan sekali lagi atas nama pemerintah provinsi, saya mengaturkan terima kasih atas kunjungan yang berkesinambungan serta
dari Ibu Mai selaku PRT Ketua DPD sekaligus juga anggota DPR RI Wakil Ketua Komisi 10. Bu Mai, saya tadi bisik-bisik program dengan Pak Wakil Bupati. Kita di tahun ini ada sekolah unggulan tingkat SMA yang namanya SMA Pentagon. Tetapi dalam 2 dekade ini saya nggak mengatakan mati suri, tetapi stuck. Visinya sebagai sekolah Pentagon yang dirintis oleh Bupati terdahulu. Kebetulan Bupati terdahulu itu adalah dosen saya, ya, orang yang memang peduli pendidikan. Untuk itu izinkan hasil investigasi saya bersama Pak Wakil Bupati, karena saya dimandatkan oleh Pak Gubernur untuk mengobservasi agar itu bisa kita bangkitkan lagi menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Ngawi. Nanti kita gantungkan linknya melalui Ibu Mai di Wakil Ketua Komisi 10. Setuju? Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati dan kami banggakan, saya ditugaskan oleh beliau untuk membersamai kegiatan ini. Yang pertama kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu dari luar Kabupaten Ngawi. Inilah Kabupaten Ngawi, bumi sehasil sehijrah. Jadi satu rasa, satu kesepakatan dalam musyawarah. Jadi nilai-nilai luhur yang ada di PDIP insya Allah, karena ini mengakar di masyarakat Indonesia secara keseluruhan, nilai-nilai luhur gotong royong, kebersamaan, dan ini tetap ada di Kabupaten Ngawi. Insya Allah ini akan selalu kita bersama-sama kembangkan. Kami yakin bahwasanya apa yang menjadi program dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini berjalan di Kabupaten Ngawi, ini adalah puncak bahwasanya peringatan Bulan Bung Karno ini dipusatkan di Kabupaten Ngawi. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada jajaran PDI Perjuangan yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan tempat untuk di Kabupaten Ngawi ini, sehingga kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat kecil bahwasanya kegiatan ini dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Beberapa waktu yang lalu saya pun sempat menghadiri konsolidasi, kurang lebih tempatnya di sini juga, tapi tidak pakai video pada waktu itu Pak, jadi tidak nampak kalau saya ini agak besar gini itu. Beberapa waktu yang lalu Ibu Mai Esti menyampaikan bahwasanya melalui aspirasi, melalui pokok pikiran fraksi DPR RI dari PDI Perjuangan, program Indonesia Pintar beasiswa untuk seluruh siswa-siswi kita di Provinsi Bengkulu ini lebih kurang 20.000. Ini patut menjadi sebuah kebanggaan bagi kami masyarakat Provinsi Bengkulu. Kabupaten Ngawi ada 2.000 siswa dan siswi yang mendapatkan itu. Kami jajaran pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mewakili wali siswa, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini adalah support yang sangat baik, support yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Kami yakin, walaupun ini melalui kader-kader PDI Perjuangan di tingkat kabupaten, tapi ini betul-betul langsung dapat menyentuh kepada siswa-siswi atau orang tua siswa-siswi yang sangat membutuhkan, khususnya di Kabupaten Ngawi ini.
Beasiswa yang diberikan secara simbolis kepada perwakilan siswa diharapkan menjadi dorongan semangat bagi generasi muda Bengkulu untuk terus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Program ini juga sejalan dengan kerja Komisi 10 DPR RI dalam memperluas akses pendidikan nasional. PDI Perjuangan berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda tahunan semata, namun membawa dampak nyata dan jangka panjang dalam peningkatan kualitas pendidikan di Bengkulu. Sebagai partai ideologis yang meneladani pemikiran Bung Karno, PDI Perjuangan berkomitmen menjadikan bulan Juni yang dikenal sebagai Bulan Bung Karno sebagai momentum memperkuat kembali semangat nasionalisme, kebangsaan, dan kerja nyata untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan. Kami berada di Kabupaten Kaur, Bengkulu di dalam rangka memperingati bulan Bung Karno tahun 2025 yang di Provinsi Bengkulu ini kita pusatkan di Kabupaten Kaur. Dan kita bersyukur semuanya berjalan lancar. Kami mengingatkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang berada di Bengkulu bahwa tema nasional untuk peringatan bulan Bung Karno ini adalah setialah pada sumbermu. Dan dalam hal ini menguatkan kepada seluruh struktur partai dan kader PDI Perjuangan, anggota fraksi untuk semakin dekat dengan rakyat karena rakyatlah sumber kekuatan untuk peneguhan PDI Perjuangan ataupun untuk yang paling utama untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka perintahnya jelas, seluruh kader struktur anggota fraksi harus sesering mungkin turun menemui warga masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat dan memperjuangkan aspirasinya. Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu menjadi sangat istimewa bagi Ibu Hajah Ketua Umum kami, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, karena disinilah kelahiran Ibu Fatmawati Soekarno, penjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka Ibu Megawati Soekarno Putri menaruh perhatian secara khusus kepada Provinsi Bengkulu, dan maka kami diperintahkan bagaimana sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa menata organisasi ini secara lebih baik untuk kemudian kita bisa menangkan pemilu di 2029 mendatang. Demikian.